Sip. Nah, sekarang share, Pak. Full screen dulu. Screen dulu harusnya. Sini saya. Saya masih ngomong apa nih? Ya. Ya wes. Oke, mulai ya. Bisa lama-lama lah, paling maksimal 10 menit. Ya, mulai Pak Bani ya? Atau nunggu aja? Ya, boleh aja. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman tim anggota pelatihan peningkatan kompetensi guru informatika. Pada hari ini kita akan membuka ruang elaborasi dalam hal mengidentifikasi masalah pembelajaran informatika. Kami kelas 1 kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Sahrudin, kemudian Bapak Subandi, Pak Dimas, Pak Andri, dan Bu Yanti akan memaparkan terkait permasalahan yang ada di lapangan mata pelajaran informatika. Nah, untuk lebih jelasnya tentang identifikasi masalah pembelajaran informatika akan disampaikan oleh Bapak Andri Ardiansyah. Untuk beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sahrudin atas waktu yang diberikan oleh saya untuk memaparkan mengenai identifikasi masalah pembelajaran informatika. Next. Identifikasi masalah pembelajaran informatika yang ada di sekolah kita masing-masing tentunya sama semuanya, ya. Pertama kita lihat dari dua sisi, yaitu sisi SDM, sumber daya manusianya, yang kedua dari sisi peserta didiknya. Yang pertama, kompetensi SDM pendidik informatika belum memadai. Yang kedua, budaya literasi digital bagi peserta didik masih lemah. Untuk yang pertama, kompetensi SDM pendidik informatika yang belum memadai, yaitu dalam hal masih banyak pendidik yang mengajar informatika tidak sesuai dengan background-nya, namun diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengajar informatika. Ada juga dari mata pelajaran lain seperti matematika, IPA, yang diberi tugas untuk mengajar informatika. Nah, dari segi ini, terutama yang sesuai dengan background informatika, tentunya tidak menjadikan suatu masalah di sekolah masing-masing. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pendidik yang di luar dari lintas bidang seperti mata pelajaran selain informatika mengajar mata pelajaran informatika. Nah, ini akan menemukan masalah-masalah yang nanti dihadapi pada saat mengajar peserta didik. Nah, nanti akan terjadi suatu pencapaian atau output yang tidak maksimal. Kenapa? Karena pendidik belum menguasai mata pelajaran informatika. Seperti itu. Yang kedua, budaya literasi digital bagi peserta didik masih lemah. Nah, ini saat ini peserta didik pada saat mempelajari mata pelajaran informatika itu masih terprogram dalam pelajaran informatika, yaitu masih berfokus pada komputer. Dan di samping itu peserta didik di rumah tidak memiliki peralatan tersebut. Nah, ini menjadi suatu kendala bagaimana nanti peserta didik untuk belajar. Nah, ini sentuhan-sentuhan dari pengajar
dari pendidik bagaimana cara mengajarkan mata pelajaran informatika tanpa harus atau tidak harus menggunakan komputer. Itu menggunakan logika-logika atau pemahaman-pemahaman lain yang tentunya bagi peserta didik mudah dimengerti. Jadi seperti itu. Nah, solusi permasalahannya bagaimana? Nah, lanjut. Karena materi informatika cukup luas, background pendidik informatika dari lintas pelajaran, maka diperlukan suatu pelatihan menyeluruh dan terprogram dan tepat sasaran mengenai peningkatan kompetensi pendidik mata pelajaran informatika, sehingga para pendidik menyampaikan suatu materi kepada peserta didik itu akan terfokus dan akan mencapai sesuatu yang diharapkan. Jadi seperti itu. Jadi itu menurut dari identifikasi masalah dan solusi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andri atas permasalahan yang disampaikannya. Mungkin ada masukan dari teman-teman solusi yang terbaik terkait permasalahan yang di lapangan. Yang pertama dari sisi pendidiknya, yang kedua adalah dari sisi siswa. Dan gini, karena terutama yang dari sisi siswa saat ini kan lagi terpapar teknologi, di mana mereka hanya bisa menggunakan namun belum bisa mengaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan alur mata pelajaran informatika. Yuk, silakan teman-teman. Boleh saya menambahkan untuk solusi untuk SDM-nya, Pak? Silakan, Mbak, Bu. Ya, mungkin ditambahkan lagi untuk MGMP mata pelajaran informatika, mungkin di kecamatan, jadi kita berkumpul dengan guru-guru informatika yang satu kecamatan untuk bisa mendiskusikan masalah ini dan bisa menyamakan persepsinya. Jadi ketika menyampaikan materi, kita sudah punya solusi yang sama gitu paling tidak untuk menyampaikan materinya, Pak. Itu silakan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nanti kita lengkapkan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan Pak. Pak Bandi silakan, atau mungkin Pak Bandi silakan Pak. Ya, menurut saya emang tadi ya, emang betul untuk kompetensi gurunya sendiri masih banyak banget upgrade pengetahuannya ya. Karena saya lihat cakupan materinya lumayan banyak gitu ya. Saya sendiri sebagai guru informatika berlatar belakang ilmu komputer juga pas saya lihat, waduh lumayan juga ya gitu materinya. Ya. Jadi emang perlu banget adanya pelatihan yang seperti masif gitu ya. Jadi sesering mungkin diadakan pelatihan supaya nanti di semester 2 guru-guru udah mulai satu persepsi gitu loh. Ya. Sebenarnya pelajaran informatika itu mau dibawa kemana sih gitu loh. Karena yang saya rasakan satu semester ini kita juga masih pada bingung. Ya, kita ngajar informatika tapi kok apa yang harus kita ajarkan dulu sih gitu loh. Ternyata masih bingung. Jadi nanti harus ada satu pemahaman bagaimana nanti runutan gitu ya. Runutan materi yang akan kita ajarkan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 supaya nanti nggak tumpang tindih. Itu kira-kira Pak Sarudin. Baik, terima kasih Pak Bandi. Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya bahwa saat ini yang paling perlu kita hadapi adalah dari sisi guru dan dari sisi siswa. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian di buku informatika, kita sudah dibekali dengan model-model pembelajaran yang sangat bagus, bagaimana mengelola contohnya pembelajaran tanpa perangkat teknologi yang ada di sekolah kita atau dengan adanya perangkat teknologi kita. Nah, intinya adalah tolak ukurnya bagaimana kita mengimplementasikannya untuk mendampingi teman-teman kita di forum MGMP, baik dari mulai MGMP sekolah, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, dan provinsi untuk sama-sama bersatu dalam rangka hal peningkatan kompetensi guru. Jadi mudah-mudahan kita dengan dibimbing saat ini oleh Kementerian melalui diklat kompetensi guru informatika, kita bisa
mengelaborasikannya dengan teman-teman yang lain nantinya, sehingga kita bisa memberikan imbas yang sangat luar biasa. Mungkin itu ya teman-teman semuanya terkait tentang solusi permasalahan yang kita bahas hari ini. Dan dari sisi siswanya ya, walaupun memang masih banyak materi-materi baru, tentu saja ini adalah bukan menjadi sebuah beban, tetapi kita sebagai guru merupakan sebuah tantangan. Berarti kita bukan hanya pintar dalam hal mengajar, tetapi kita juga harus terus mencas diri dalam hal peningkatan kompetensi, terutama seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini memang sangat signifikan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ternyata perkembangan teknologi ini di luaran sana itu sangat luar biasa. Maka harapan kita adalah kita bisa membimbing putra-putri kita sesuai dengan harapan kita semuanya. Mungkin itu, ada tambahan lagi? Cukup kayaknya. Cukup. Baik teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersama-sama berkolaborasi untuk sama-sama kita lihat dari permasalahan sisi guru dan siswa, kita pecahkan sama-sama, sehingga apa yang ditargetkan, apa yang dicapai di dalam mata pelajaran informatika bisa sesuai dengan ketentuan pemerintah di dalam mata pelajaran informatika. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.